وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة ra'ani wa ra'akumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita kembali diberikan kemudahan untuk melanjutkan pembahasan kita dari Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala, yang mana pembahasan yang terakhir adalah apa yang kita selesaikan walhamdulillah dari pembahasan Kitabu Az-Zakah, yang biidznillah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari Kitabus Shiyam yang disimpulkan dan dituliskan oleh Al-Imam Al-Matin Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shiyam wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya' al-islam wal bulugh wal aql wal qudrah 'ala as-shaum. Itu yang akan dibahas secara global pada muqaddimah Kitabus Shiyam oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita bahas apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan syara'it wujub siyam, lebih dahulu kita akan membahas definisi atau ta'rif lughatan wa istilahan terkait dengan as-siyam secara khusus. As-siyam ikhwati fillah yara'akumullah dari sisi lughatan maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Adapun dari sisi istilah, dari sisi syara', makna dari as-siyam adalah al-imsaku an syahwatai al-batan wal faraj min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubish syams biniyati at-taqarrubi ila Allah Ta'ala. Secara syar'i, secara istilah, makna dari as-siyam adalah al-imsak an syahwatai al-batani wal faraj. Ketika kita menahan diri dari syahwatai, dari dua jenis syahwat. Yang pertama al-batan dan yang kedua adalah al-faraj. Hawa nafsu untuk kita makan, demikian pula hawa nafsu untuk kita berhubungan. Jadi dua-duanya tersebut syahwat yang wajib dan harus untuk kita menahan diri darinya. Min tulu'il fajri shadiq, dari mulai terbitnya fajar as-sadiq ila ghurubisy syams, sampai terbenamnya matahari. Biniyatit taqarrubi ila Allah Ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari poin yang kita bahas, apa yang disebutkan oleh para fuqaha, min tulu'il fajri shadiq, dari terbitnya fajar shadiq. Karena memang al-fajr, fajran, fajar itu terbagi menjadi dua. Ada al-fajrul kadhib, demikian pula ada yang dinamakan dengan al-fajr as-sadiq. Kalau fajrul kadhib itu seperti namanya, yakdzib dia. Artinya tidak menandakan masuknya waktu subuh. Tidak menandakan masuknya waktu al-fajr. Hanya sesaat saja terbitnya fajar al-kadhib tersebut. Dia hanya terbit sesaat, muncul sesaat, namun setelah itu dia menghilang. Oleh karenanya dijelaskan oleh para al-fuqaha dengan nama al-fajr al-kadhib, yang tidak benar adanya.
Karena nanti setengah jam setelahnya atau beberapa saat setelahnya akan muncul yang dinamakan, akan terbit yang dinamakan dengan al-fajru al-sadiq. Al-fajru as-sadiq, fajar yang benar. Nah, fajar as-sadiq inilah yang menunjukkan bahwa waktu subuh, waktu sholat fajar telah tiba. Waktu subuh telah masuk. Maka dari jenis fajar yang kedua inilah seorang as-saim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan syahwatai al-batan wal faraj yang dia miliki. Dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Biniyati taqarrubi ila Allah. Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari lugatan dengan makna al-imsak, ilaqahnya, hubungannya sangat erat, sangat kuat antara ta'rif lugatan dengan ta'rif istilahan atau syar'an, yaitu al-imsaku an syahwati al-batan ila akhiri ma naqul. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, as-siyam pada hakikatnya telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedua Hijriyah. Pada tahun yang kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah di kota Makkah dengan kurun waktu 13 tahun, tidak ada di sana turun kewajiban untuk mengerjakan salat, demikian pula kewajiban untuk mengerjakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Fokus Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan tauhid dan tauhid selama 13 tahun di kota Makkah. Setelah beliau berhijrah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah, barulah tahun-tahun di kota Madinah tersebut turun kewajiban demi kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kewajiban salat, demikian pula kewajiban untuk menunaikan zakat, demikian pula kewajiban untuk berpuasa, kewajiban nanti untuk berhaji dan yang lainnya. Itu semuanya turun di kota Al-Madinah. Dan khususnya kewajiban puasa Ramadan itu turun pada tahun kedua Hijriyah, yakni setelah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada bulan Sya'ban turun kewajiban berpuasa tersebut. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama hidupnya beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang wajib tadi sebanyak 9 kali. Jadi 9 tahun berturut-turut, alhamdulillah beliau mendapati kemampuan atau memiliki kemampuan untuk mengerjakan kewajiban ibadah as-siyam beserta para sahabat, demikian pula ummahatul mukminin yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 9 tahun, 9 kali ibadah Ramadan yang alhamdulillah pernah ditunaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan kewajiban ibadah haji yang seumur hidup beliau hanya bisa dan mampu melakukan 1 kali, yaitu apa yang dikenal dengan Hajjatul Wada' pada tahun ke-9 Hijriyah. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau pada tahun ke-10 Hijriyah, Hajjatul Wada' yang ada di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau hanya 1 kali melaksanakan ibadah haji. Itulah haji yang pertama dan haji yang terakhir. Berbeda dengan ibadah umrah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam selama 4 kali atau sebanyak 4 kali semasa hidupnya beliau. Adapun Hajjatul Wada dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam pada tahun ke-10 Hijriyah. Itu yang pertama dan yang terakhir dari ibadah manasik haji yang beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ibadah-ibadah manasik haji kalian. Ikhwati fillah yara'akumullah, kemudian pembahasan yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala, wa syaraitu wujubis siyami arba'atu asya'.
dan syarat untuk seorang melakukan kewajiban berpuasa adalah arba'atu asya, 4 hal. Ini yang ada di dalam salah satu nuskhah. Di dalam nuskhah al-asliyah yang datang dalam matan Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan thalathatu asya. Dikompromikan, dijamak, digabungkan antara satu nuskhah dengan nuskhah yang lainnya, maka yang lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah ucapan Al-Matin rahimahullahu ta'ala yang dinyatakan oleh nuskhah asliyah dalam bilangan thalathatu asya, bukan arba'atu asya. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang bertentangan. Laisa hunaka tanaqud. Kenapa? Karena salah satu asya yang ada di dalam nuskhah al-asliyah itu al-Islam, al-bulugh wal aql dijadikan satu, kemudian al-qudrah al-shaum. Jadi poin yang pertama al-awwal, al-Islam sebagai syarat wujub siyam, kemudian yang kedua al-bulugh wal aql, dan yang ketiga adalah al-qudrah al-shaum. Itu dari nuskhah al-asliyah. Namun ternyata dalam nuskhah-nuskhah yang berikutnya ternukil dengan bilangan yang berbeda. Bahwa Al-Matin rahimahullahu ta'ala mengatakan syara'it wujub siyam arba'atu asya. Ada 4 hal. Nah, wallahu a'lam bishawab, yang lebih rajih adalah apa yang ada di dalam nuskhah al-asliyah, karena dilihat dari tahun pembuatan nuskhah asliyah tersebut jauh lebih mu'tamad, jauh lebih dahulu dibandingkan dengan nuskhah yang tersebar di saat-saat ini. Maka hakikatnya mau salah satu asya atau demikian pula arba'atu asya, tidak ada hal yang perlu diperdebatkan, karena pada hakikatnya tidak ada tanaqud di dalam urusan ini. Maka syarat kewajiban berpuasa ada pada seorang yang memegang atau memeluk agama al-Islam, seperti yang sudah kita ketahui dari syarat-syarat amalan ibadah yang lainnya. Al-Islam merupakan satu pintu utama ketika amalan-amalan ibadah itu diwajibkan oleh seorang hamba. Artinya ketika seorang hamba tersebut belum masuk ke dalam Islam, maka dia tidak akan dikenakan kewajiban untuk berpuasa. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain yang kemarin kita bahas, kitabuz zakah, yang kemarinnya lagi kita bahas kitabus shalah, itu tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan oleh mereka-mereka yang tidak beragama al-Islam. Karena kalau sudah dia masuk beragama Islam, dia sudah menjadi seorang muslim, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan olehnya, ibadah-ibadah taklifiyah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ibadah-ibadah taklifiyah tersebut adalah puasa wajib di bulan Ramadan. Kemudian al-bulugh, poin yang kedua, wal aql. Al-bulugh wal aql. Baliknya dia atau berakalnya dia. Jadi seorang muslim tadi diwajibkan untuk berpuasa kalau dia memenuhi syarat yang kedua. Dia telah baligh, dia telah atau memiliki akal yang sempurna, tidak memiliki keterbatasan akal, tidak sedang mabuk, tidak sedang ghaibubah, tidak sedang berkurang kesadarannya, maka dia memiliki kewajiban pula untuk mengerjakan ibadah puasa. Demikian pula al-bulugh, yaitu seorang yang sampai kepada haddul bulugh. Kalau laki-laki biasanya ditandai dengan adanya mimpi basah, kalau wanita biasanya ditandai dengan turunnya darah haid dari rahimnya. Maka kalau sudah sampai memenuhi haddul bulugh, demikian pula al-aql yang kamil, akal yang sempurna, tidak kurang akalnya, bahkan mungkin tidak hilang akalnya, maka dia wajib untuk menunaikan pula ibadah as-shaum. Kemudian yang ketiga,
dari syara'it wujubis siyam adalah al-qudrah, kemampuan untuk dia berpuasa. Al-ajiz, orang yang lemah, demikian pula al-kabir, orang yang sudah sepuh, sudah tua renta, atau mungkin al-marid, dia masih muda, masih dalam usia yang aktif, tapi dia memiliki penyakit yang mencegah dia untuk berpuasa. Kalau seandainya dia berpuasa, dokter menghakimi dararan syadid dan akan yusibuhu. Dia akan terkena kemudaratan yang jauh lebih parah kalau tidak ada mungkin konsumsi makanan yang dia makan. Kalau mungkin lambungnya tidak bekerja dan yang seterusnya. Maka seorang yang tidak memiliki kudrah, apakah orang tua, ataukah mungkin orang yang sakit, al-ajiz, orang yang tidak mampu berpuasa, la yajib alaihi shaum. Enggak wajib untuk mereka mengerjakan ibadah puasa. Berbeda ketika nanti orang yang sakit tersebut di luar bulan Ramadan, ternyata dia walhamdulillah diberikan karunia kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia untuk mengqadha apa yang dia tinggalkan dari puasa Ramadan tersebut. Berbeda dengan al-kabir, orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang tua renta. Nanti insya Allah akan datang pembahasannya, kita akan menukilkan bagaimana fatwa dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerjemahkan atau mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ibadah as-siyam bagi orang-orang yang tua, orang-orang yang sepuh. Demikian pula nanti kita akan membahas orang-orang atau wanita-wanita yang hamil, demikian pula menyusui, karena al-khilafu syadid fi tilka al-mas'alah. Banyak sekali perselisihan dari kalangan para fuqaha, apakah mereka harus mengqadha ataukah mereka cukup dengan membayar fidyah dan yang lainnya. Kemudian, khawati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh al-matin rahimahullahu taala, wa faraidus shaumi arba'at asya, dan kewajiban bagi orang yang mengerjakan puasa itu adalah 4 hal. Kewajiban untuk orang yang mengerjakan puasa adalah 4 hal. Jadi tadi syara'it wujubis siyam ada 3. Syarat-syarat seorang diwajibkan untuk berpuasa. Itu 3 hal. Islam, al-bulugh wal aql, demikian pula al-qudrah. Kemudian faraidus shaum, kewajiban-kewajiban orang yang berpuasa tadi ada 4 hal. Arba'atu asya. Yang pertama an-niyah. Dia harus memiliki niat. Karena untuk orang yang mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan tanpa adanya niat, maka tidak sah puasa yang dia kerjakan. Ini yang dibahas oleh para a'immatul fuqaha, dan ini merupakan hal yang paling sering ditekankan, karena keadaan orang yang benar-benar berpuasa tanpa adanya niat, maka akan keluar hukum dari sebahagian para fuqaha, la tasih minhu as-shaum. La tasih minhu ibadah as-shaum. Tidak sah ibadah puasa dari dirinya ketika tidak ada tahdir an-niyah. Dan niat ini seperti yang sudah kita ketahui, tempatnya di hati. Artinya tidak perlu kita lafadzkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Telah jelas bahwa niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Jadi tidak perlu untuk kita ucapkan. Tapi apa yang dijelaskan oleh sebahagian para fuqaha terkait dengan tahdir an-niyah, yang di sana hakikatnya ada beberapa persyaratan dari tahdir an-niyah, kita menghadirkan niat-niat kita di dalam puasa wajib. Ini khusus dalam puasa wajib pembahasannya. Karena nanti puasa sunnah berbeda lagi. Apa yang dibahas oleh para al-fuqaha. Syurutun niyah, syarat-syarat niat yang harus kita hadirkan di dalam hati kita ketika puasa wajib, puasa Ramadan, yang pertama adalah at-tabyit. Ini syarat yang pertama dari niat yang ada. Harus kita bermalamkan niat puasa tersebut. Artinya dari malam. Dan disebutkan oleh para fuqaha, diantaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, demikian pula Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala, bahwa ketika kita berada di bulan Ramadan boleh menjamak, menggabungkan niat dari awal
malam bulan Ramadan sampai terakhir. Aku berniat ya Allah untuk berpuasa 1 bulan full di bulan Ramadan tahun ini. Itu cukup. Tapi kalau seandainya ada yang ingin memperbaharui niatnya tiap malam, maka diperbolehkan. Dipersilahkan. Ketika dia akan menjelang tidur, niat besok akan puasa hari pertama di bulan Ramadan. Besoknya lagi akan puasa hari kedua, hari ketiga. Demikian seterusnya sampai malam ke-29, sampai malam ke-30. Dan adanya at-tabyit al-mabitu bin niyyah yang menjadi syarat mutlak dari ibadah puasa Ramadan itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bisa dilihat dari santap sahur yang telah dia siapkan atau yang akan dia kerjakan. Jadi sebelum fajar, jadi orang yang ingin mentabyid, memabitkan niat, bermalamkan niat puasa wajib, itu diberikan kesempatan oleh syariat sejak ba'dal maghrib, ini tanggal 1 Ramadan, anggaplah, sampai waktu fajar terbit. Jadi sebelum waktu fajar, sebelum azan subuh berkumandang, itu kesempatan untuk seorang memabitkan niatnya, membermalamkan niatnya. Kalau sudah masuk waktu subuh, mungkin dia kesiangan, sementara dari ba'dal fajr atau dari ba'dal maghrib, afwan, dia tidak berniat sedikit pun, maka tidak sah puasa Ramadan yang ada di sisinya, karena tidak membermalamkan niat tadi. Terlebih dia tidak makan sahur dan yang lainnya. Maka kata Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, kalau dia mempersiapkan makan sahur, itu cukup sebagai mabitun niyah, tabit an-niyah. Demikian pula ketika dia sudah santap sahur, dia sudah bangun di sepertiga malam terakhir untuk menyantap makan sahurnya, maka itu sudah bahagian dari an-niyah yang dipersyaratkan oleh syariat. Itu syarat yang pertama dari an-niyah, harus adanya mabit, tabyit an-niyah. Syarat yang kedua adalah at-ta'yin. Dia harus menta'yin, dia harus benar-benar menentukan niatnya adalah untuk mengerjakan puasa Ramadan. Ayyanwiya annahu sayasum min yaum min ayyami Ramadan. Dia benar-benar berniat. Bukan untuk puasa sunnah, bukan untuk puasa Senin Kamis, bukan untuk puasa Daud, tapi harus dia ta'yin, dia harus tentukan. Yang saya lakukan adalah puasa Ramadan. Demikian keadaannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, at-tikrar. Dan ini yang menjadi mahallul khilaf mabainal fuqaha. Syarat yang ketiga ini adalah mengulangi atau memperbaharui niat, at-tikrar, atau dibahasakan oleh sebagian para fuqaha yang lainnya dengan at-tajdid. Memperbaharui niat di setiap malamnya, setiap malam bulan Ramadan, malam pertama, kedua, ketiga, terus. Karena khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa man dhahaba ila madhhabihi rahimahullahu taala, beliau lebih ke arah tajdidun niyah, at-tikrar. Kenapa? Karena setiap hari adalah ibadah siyam yang mustaqillah, yang berbeda. Hari yang pertama berbeda dengan hari yang kedua. Ibadah puasa hari yang kedua berbeda dengan hari yang ketiga. Demikian yang seterusnya. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, demikian pula apa yang sudah kita nukilkan tadi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan para fuqaha yang lainnya dari mazhab Al-Hanabilah, tidak mempersyaratkan hal yang ketiga ini. Artinya tanpa adanya tikrar, tanpa adanya tajdid, menggabungkan jam'un niyah dari awal Ramadan untuk dia lakukan puasa Ramadan, itu diperbolehkan. Ada khilaf fi masalah al-fiqhiyah, adalah sesuatu yang biasa dalam masail fiqhiyah yang kita bahas, terlebih terkait dengan ibadah shaum yang kita sedang membahasnya. Maka untuk berhati-hati, maka silahkan menggabungkan niat dari awal bulan Ramadan, niat akan berpuasa, memohon juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa full tanpa ada sesuatu yang menghalangi dari awal sampai akhir Ramadan. Dan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan tikrar atau tajdidun niyah setiap malam, maka lakukan. Dan itu yang disampaikan tadi oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ketika kita makan sahur, itu kesempatan untuk kita mentajdid an-niyah di setiap malamnya. Ini syarat yang pertama atau kewajiban, fard yang pertama bagi orang yang
melakukan puasa wajib, yaitu an-niyah. Kemudian yang kedua, al-imsaku 'anil akli wasyarbi. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi. Dia menahan diri dari makan dan minum. Ini kewajiban seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak boleh sama sekali untuk dia memasukkan kebahagiaan lambungnya, kebahagiaan maidahnya, makanan ataukah minuman apapun dan sesedikit apapun. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimmus shiyama ila lail. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, kulu washrabu, silahkan makan kalian sampai benar-benar jelas Fajar as-Shadiq sudah terbit di tengah-tengah kalian. Kalau bahasa kita sekarang, azan subuh telah dikumandangkan. Telah jelas bahwa waktu subuh telah masuk. Sudah. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Ini yang menjadi syahid dari farad kewajiban seorang yang berpuasa pada poin yang kedua ini. Atimmus shiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa-puasa kalian sampai malam. Maksudnya sampai ghurub syams, matahari tenggelam. Itu yang menjadi farad kewajiban yang kedua. Dan yang dibahas oleh para fuqaha ikhwati fillah yara'akumullah, ketika seorang makan dan minum dalam keadaan nasian, dalam keadaan dia lupa, maka hukumnya telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dalam keadaan dia berpuasa, fa akala au syariba, kemudian dia makan ataukah minum, falyatim shaumahu, maka silahkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, untuk dia meneruskan, melengkapi, melanjutkan puasanya. Kalau seandainya nasiya wa huwa shaimun fa akal wa syarab, dia lupa dalam keadaan puasa, ternyata dia makan dan minum, silahkan yutim masaumahu, silahkan dia lanjutkan, silahkan dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullah wa saqa, karena yang sedang memberi makan dia dan memberi dia minum dalam keadaan lupa tersebut adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi jangan sampai dia memiliki sebuah keyakinan bahwa sudah terlanjur makan, sudah terlanjur minum, akhirnya dia batalkan puasanya. Jangan. Itu merupakan bahagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar dalam keadaan nasian, maka diberikan uzur dalam syariat dan diperintahkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyutimma saumahu. Ini yang menjadi syahid dari ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, farad yang ketiga, wajiban ketiga yang dimiliki oleh seorang yang berpuasa adalah al-imsaku anil jima'. Dia harus menahan diri dari berhubungan dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan ini merupakan satu hal yang ma'ruf yang telah difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayatu as-siyam. Uhilla lakum laylatas siyam ar-rafatu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian mendatangi istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian. Tapi itu yang dihalalkan adalah di malam hari. Artinya mafhumul mukhalafah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, ketika di siang hari, ketika sedang berpuasa, di antara fard min faraid, orang yang sedang berpuasa, di antara kewajiban dari kewajiban-kewajiban orang yang sedang berpuasa adalah menahan diri dari berhubungan dengan keluarganya. Demikian pula yang keempat adalah al-imsak an ta'ammudil qai, menahan diri dari muntah dengan sengaja, mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam perutnya dengan sengaja. Karena itu merupakan salah satu bahagian dari mubtilat as-siyam yang insyaallah taala akan kita bahas di fasal atau pembahasan yang berikutnya. Bagaimana seorang yang memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah puasa menahan diri dari muntah dengan sengaja. Apakah dia memancing dengan tangannya, dengan telunjuknya, atau dengan benda apapun, agar memancing maidah lambungnya dia untuk mengeluarkan isi-isi perutnya dari mulutnya tentunya. Ini merupakan satu kewajiban yang harus benar-benar dilakukan oleh seorang yang shaim. Tidak boleh dia bermudah-mudahan atau bahkan dilarang dengan sangat untuk dia memancing
perutnya, memancing dari bahagian mulutnya untuk mengeluarkan isi dari perutnya tersebut. Kalau sengaja, maka dia batal puasanya. Artinya kewajiban puasa tidak dia tunaikan. Tapi kalau seandainya seperti tadi, makan dan minum dengan sengaja, maka dia telah membatalkan puasanya. Tapi kalau nasian, kalau lupa, maka nggak ada masalah. Karena Nabi SAW yang mengatakan falyutimma saumahu. Demikian pula yang keempat ini, kalau dia nggak tahan, dia nggak ada mancing, dia nggak ada memasukkan apa-apa ke dalam bahagian mulutnya, ke dalam famihi, dia nggak memasukkan jari telunjuknya, tidak memasukkan kemudian sikat giginya atau yang selainnya untuk memancing lambungnya, mengeluarkan isi perutnya. Tidak dia lakukan, tapi ghalabahu syai'. Dia memang sudah tidak tahan. Mungkin dia sedang melakukan sebuah perjalanan, akhirnya mabuk, mual, kemudian dia muntah. Intinya tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur al-amdu, tidak ada unsur kesengajaan, maka yang demikian tidak masuk kepada larangan yang telah disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan untuk dia juga meneruskan apa yang dimiliki dari kewajiban ibadah puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim rahimahullahu taala menjadi dalil utama agar kita bisa beristidlal dari apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa falyaqdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah tidak tahan untuk mengeluarkan isi perutnya, untuk dia muntah, laisa alaihi al-qada, maka tidak ada kewajiban untuk dia mengganti puasanya. Artinya apa? Puasanya tetap sah. Artinya puasanya tidak batal. Laisa alaihi qada. Tidak wajib untuk dia mengganti. Wa man istaqa. Tapi kalau ada orang yang ngajak untuk memancing perutnya mual, dia pancing mulutnya agar mengeluarkan isi-isi yang ada di dalam tersebut, falyaqdi, maka hendaklah dia mengganti puasa tersebut. Artinya saum yang dia lakukan adalah saum yang batil, saum yang sudah batal hukumnya dan tidak sah hukumnya, harus dia ganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Maka ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan faraid shaum. Kemudian kata al-Matin rahimahullahu taala, walladzi yuftiru bihi as-shaimu 'asharatu asya. Dan hal yang bisa membatalkan seorang yang shaim, seorang yang berpuasa. Ini kita masuk kepada pembahasan mubtilat. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kata al-Matin rahimahullahu taala, alladzi yuftiru bihi as-shaim 'asharata asya. Ada 10 hal. Yang pertama, kata beliau alaihi rahmatullah, ma wasala amdan. Perhatikan, ikhwati fillah yara'akumullah, dalam lafaz amdan. Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si wal hulqati fi ahadis sabilain. Apa-apa yang disengaja. Poin amdan ini yang harus benar-benar kita catat atau diberikan garis merah sebagai kesimpulan dasar. Yang bisa membatalkan adalah ma wasala amdan ilal jawfi war ra's wal huknah, dalam nushah yang lainnya fi ahadis sabilain. Apa yang sampai kepada al-jawf wa ra's. Apa al-jawf? Tenggorokan, kerongkongan. Ataukah dari sisi kepala, ar-ra's. Apakah itu mulut? Atau mungkin telinga? Atau mungkin hidung? Atau mungkin dari ahadis sabilain, dari ad-dubur. A'azzakumullah. Al-muhim dari arah-arah yang ada di dalam tubuh manusia, bahagian-bahagian yang memungkinkan untuk menyambungkan, menyampaikan kepada al-jawf, menyampaikan kepada tenggorokan, kerongkongan dari jalur manapun itu, mulut ataukah selain mulut, maka itu bisa membatalkan puasa yang dilakukan oleh seorang yang shaim. Ini bahagian dari mubtilat as-shaum yang pertama. Maka seandainya seorang ingin melakukan al-madmadah, berkumur-kumur, demikian pula al-istinsyaq, ketika dia sedang berpuasa di dalam wudunya, apa yang dibimbingkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal fil istinsyaq. Silakan
sempurnakan istinsyak tersebut. Illa an takuna sha'iman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Artinya kalau berpuasa jangan terlalu berlebih-lebihan. Kalau puasa ketika kita menghirup air dari dua lubang hidung kita, a'azzakumullah, jangan terlalu berlebih-lebihan yang khawatirnya bisa sampai kepada al-jauf, bisa sampai kepada kerongkongan, yang nantinya itu bisa teranggap sebagai satu hal yang membatalkan puasa kita. Apalagi kita melakukannya mawasala amdan. Kalau mungkin ghairu amad, tidak sengaja, tertelan, dan yang lainnya, itu mungkin masih bisa diberikan uzur oleh syariat, oleh para fuqaha, karena ada pembahasan ketika seorang yang beristinsyak min ghairi amdin, tanpa sengaja tertelan apa yang dia hirup dari air istinsyak tersebut, maka tidak mengapa, puasanya tetap sah, tetap teranggap sebagai ibadah puasa. Tapi kalau dilakukan secara sengaja, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Demikian pula pembatal yang berikutnya adalah al-qai amdan. Seperti yang sudah tadi kita isyaratkan, muntah dengan sengaja. Dengan sengaja juga menjadi pembatal yang berikutnya dari pembatal-pembatal puasa. Jadi yang pertama tadi apa yang sampai ke arah tenggorokan dari jalur manapun di bahagian kepala kita. Pembatal yang kedua adalah al-huknah fi ahadi sabilain. Al-huknah fi ahadi as-sabilain, dari salah satu as-sabilain, azzakumullah, yang ketika seorang yang melakukan as-saum, seorang yang melakukan puasa, kalau dalam nusrah al-asriyah yang kita bacakan tadi, yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala sebagai pembatal yang kedua adalah al-hulqah, al-huknah. Nah, al-huknah, afwan. Anak keliru dalam membaca al-huknah. Ini sebagai pembatal yang kedua, al-huknah fi ahadi as-sabilain. Ini pembatal yang kedua, bukan al-hulqah membacanya, al-huknah. Anda salah lihat dari nuskhah yang asliyah tadi. Al-huknah fi ahadi as-sabilain. Al-huknah fi ahadi as-sabilain maksudnya adalah fathatul dzakar awil faraj wa halaqatid dubur kadkhulid dawa min fathati asyarji wa kadzalika al-labus. Al-huknah fi ahadi sabilain maksudnya adalah fathatu az-zakar, ketika bahagian kehormatan seorang laki-laki, azzakumullah, kemaluan itu terbuka. Maksudnya al-faraj demikian pula itu terbuka, artinya ada cairan al-mani yang keluar. Ini membatalkan puasa. Demikian pula dari sabil yang belakang, dari jalur yang belakang, yaitu ad-dubur. Seperti misalkan dimasukkan obat, karena ada sebahagian obat-obat yang dimasukkan melalui jalur yang belakang, azzakumullah, maka itu pun menjadi bahagian dari mubtilat as-siyam yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala. Itu yang bisa membatalkan bahagian puasa. Demikian pula yang ketiga, jadi yang pertama tadi, apa yang masuk kepada kerongkongan dari jalur manapun, apakah dari telinga, hidung, mulut, lebih-lebih lagi. Bagaimana dengan mata? Kalau mata mungkin ada seorang yang meletakkan obat tetes mata atau yang lainnya, itu disebutkan oleh para fuqaha tidak membatalkan, la yuftir. Kenapa? Ternyata setelah diteliti, setelah ada pembahasannya, apa yang masuk ke mata itu tidak bisa mengakibatkan sampai tembus, sampai ke kerongkongan, sampai membasahi, lebih tepatnya bahagian al-jauf. Sehingga bahagian yang dimaksudkan adalah kedua telinga, hidung, dan mulut. Itu ar-ra'as yang dimaksudkan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala. Demikian pula madhahib al-fuqaha. Adapun obat tetes mata tidak membatalkan puasa, itu kesimpulan dari sebahagian para ahli fiqih. Pembatal yang kedua tadi, al-huknah fi ahadis sabilain, terbukanya bahagian azzakumullah dari al-dzakar atau al-faraj, terbukanya mengeluarkan cairan mani tadi, atau mungkin itu dari sabil depan, dari jalur depan, atau dari jalur belakang ketika seseorang memasukkan bahagian obat dari jalur belakang, yaitu ad-dubur. Kemudian pembatal yang ketiga adalah al-qai amdan, muntah dengan sengaja. Ini merupakan ijma'
merupakan kesepakatan dari para fuqaha yang menjadi pembatal ketiga dari puasa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang keempat adalah al-wata'u amdan fil farji. Al-wata'u amdan fil farji, dengan sengaja dia berhubungan dengan keluarganya, dengan istrinya di bahagian al-khitanain, langsung. Bukan di muqaddimahnya, bukan di mubasyarahnya, tapi di bahagian al-khitanain. Seperti seorang yang sengaja melakukan al-jima', yaitu di siang hari, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Maka tidak sah puasa yang dilakukan oleh seorang yang melakukan al-wata', al-jima' amdan, khususnya fi nahari Ramadan. Kemudian yang kelima dari apa yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala adalah al-inzal an mubasyarah. Al-inzal an mubasyarah, ketika keluar air mani tatkala adanya mubasyarah muqaddimatul jima' dengan keluarganya, dengan istrinya. Jadi hukum asalnya ketika seorang bermesraan, seorang yang shaim bermesraan dengan istrinya, melakukan muqaddimah al-mubasyarah, muqaddimatul jima', hukumnya boleh. Tapi kalau ternyata mubasyarahnya tersebut, muqaddimatul jima'nya tersebut sampai mengantarkan kepada al-inzal, apakah dari sisi laki-laki ataukah wanitanya, dari sisi az-zauj ataukah zaujahnya, suami ataukah istrinya, maka lau anzal, walaupun hanya satu tetes, itu membatalkan puasa yang dimiliki oleh seorang yang sedang melakukan ibadah as-shaim. Itu yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala dalam kesimpulan mubtilat as-siyam, al-inzal an mubasyarah. Lantas mungkin timbul pertanyaan, bagaimana apabila inzal tersebut bukan karena mubasyarah? Mungkin karena seorang ihtilam, mengalami mimpi basah. Maka demikian, keadaan yang demikian dihukumi dan disimpulkan oleh para fuqaha, la yuftir as-shaum, tidak batal puasanya, tidak menyebabkan puasanya itu batal, karena memang dilakukan tanpa sengaja. Karena orang tidur, siapa yang tahu akan mengalami ihtilam. Maka ihtilam yang dia lakukan tanpa sadar, tanpa sengaja, min ghairi amdin, inzal tadi tidak mempengaruhi puasanya. Berbeda dengan seorang yang melakukan inzal an mubasyarah, anil mubasyarah, muqaddimatun fil jima' yang dilakukan dengan keluarganya. Kemudian demikian pula yang keenam yang menjadi mubtilat as-shaum, kata Al-Matin rahimahullahu taala, al-haid. Yang ketujuh an-nifas, ini ma'ruf, al-haid wan nifas, ketika di siang hari bulan Ramadan bisa membatalkan puasa seorang, apalagi seorang wanita tersebut sudah menyantap makanan sahurnya, sudah berniat, bahkan memabitkan, bermalamkan niat akan puasa di hari yang ketiga, tapi di siang hari sebelum zuhur, ba'da zuhur, al-muhim sebelum terbitnya atau tenggelamnya matahari, dia mengalami masa haid, demikian pula melahirkan, mengalami masa nifas, itu adalah hal yang bisa membatalkan puasanya. Demikian pula yang berikutnya, yang ke-8, yang menjadi pembahasan dari mubtilat as-siyam adalah al-junun. Demikian pula yang ke-9 adalah ar-riddah. Al-junun artinya akalnya yang hilang. Kemudian ar-riddah, keluarnya dia dari al-Islam. Itu membatalkan ibadah puasa yang ada di sisinya. Demikian pula ke-10 yang menjadi pembatal puasa yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala adalah terkait dengan al-wiladah. Namun di sebahagian cetakan, bahagian yang ke-10 atau poin yang ke-10 ini tidak dinukilkan dalam sebahagian nuskhah. Namun di nuskhah al-asliyah memang didapati bahwa setelah ar-riddah yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullah, karena yang disebutkan adalah asyaratu asya, ada 10 hal. Yang pertama tadi al-jauf, ketika masuk ke dalam tenggorokan. Yang kedua adalah al-huknah, memasukkan sesuatu dari ahad sabilain. Demikian pula al-qai, amdan. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat al-wata'u amdan fil faraji. Demikian pula yang kelima al-inzal an mubasyarah, yakni muqaddimatul jima'. Al-haid yang keenam. Yang ketujuh an-nifas. Yang kedelapan al-junun.
Dan yang ke-9 adalah ar-riddah. Hanya 9 poin yang ada di sebahagian nuskhah. Maka dicari dan diteliti oleh para al-muhaddithun, para fuqaha, demikian pula melihat nuskhah-nuskhah yang ada dari matan al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu taala, didapatilah nuskhah al-aqliyah bahwa beliau menukilkan setelah ar-riddah adalah al-wiladah fi nahari Ramadan. Al-wiladah fi nahari Ramadan. Ini berbeda dengan an-nifas tentunya. Kalau an-nifas pada poin yang ke-7 fi nahari Ramadan, karena an-nifas berbeda dengan darah haid. Darah nifas sendiri, darah haid pun sendiri. Dan an-nifas itu terjadi ketika seorang wanita mengalami al-wiladah. Maka al-wiladah bergandengan dengan an-nifas dalam pembahasan hukum dam an-nifas yang disebutkan oleh sebagian para al-fuqaha. Maka al-wiladah itu membatal al-wiladah. Al-wiladah saja, mujarradul wiladah itu sudah menjadi pembatal seorang seorang wanita yang melakukan puasa. Mujarrad al-wiladah. Karena memang didapati ada sebahagian al-wiladah, sebahagian persalinan yang tidak mengeluarkan darah an-nifas. Atau mungkin al-wiladah karena saqatul janin. Janinnya gugur. Ini juga dibahas oleh sebagian para fuqaha. An-nifas, demikian pula an-nifas. An-nifas demikian. Darah nifas. Darah nifas itu sudah jelas akan keluar setelah adanya persalinan. Darah nifas sudah pasti akan keluar setelah adanya persalinan. Sehingga darah nifas yang ada di siang hari bulan Ramadan itu bisa jadi lanjutan. Misalkan ada seorang wanita yang berpuasa atau yang mengalami masa nifas sejak 2 atau 3 hari atau mungkin 10 hari sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban dia mengalami masa atau mengalami wiladah persalinan. Mengalami wiladah atau persalinan di bulan Sya'ban, akhir-akhir bulan Sya'ban. Masuk awal-awal Ramadan, dia masih mengalami masa nifas. Tapi mungkin akhir-akhirnya masa nifas. Karena masa nifas ada yang sepekan, ada yang 2 pekan, ada yang sampai 40 hari, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukum sebahagian besar dari para an-nisa. Tapi ada yang hanya sepekan, bahkan ada yang mungkin hanya 3 hari, darah-darah nifas itu keluar. Jadi poinnya an-nifas sendiri sebagai mubtilat as-siyam. Jadi ketika dia di hari pertama, malam pertama dari bulan Ramadan masih mengalami nifas, maka dia tidak diperkenankan untuk berpuasa. Itu pembatal sama seperti darah haid tadi. Demikian pula kalau al-wiladahnya misalkan persalinannya terjadi di bulan Ramadan. Maka alhasil, akhwatifillah yara'akumullah, penyebutan al-wiladah yang dibedakan dengan an-nifas adalah satu hal yang ma'gul dari apa yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil, 10 dari pembatal-pembatal puasa, yang pertama adalah mawasala amdan ilal jauf, apa-apa yang sampai dengan sengaja ke arah kerongkongan, dari lubang-lubang ar-ra'as yang sudah ada, yang sudah kita jelaskan tadi. Demikian pula yang kedua adalah al-huknah fi ahadis sabilain, dari 2 jalur al-qubul ataukah ad-dubur. Demikian pula yang ketiga al-qai'u amdan, ketika dia muntah dengan sengaja. Yang keempat al-wata'u amdan, khususnya fil faraj, ijma'. Yang kelima al-inzal an mubasyarah. Demikian pula yang keenam al-haid, yang ketujuh an-nifas, yang kedelapan al-junun, haid, nifas, kemudian hilang akalnya, yang kesembilan ar-riddah, dia keluar dari Islam, dan yang ke-10 adalah al-wiladah, persalinan sebagai pembatal dari ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang wanita secara khusus. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, pembahasan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala adalah terkait dengan mustahabbat as-siyam. Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya, yang disunnahkan ketika seorang melakukan puasa adalah 3 hal. Kita bahas karena sedikit tanggung. Nanti pada pertemuan yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita akan masuk ke pembahasan lanjutan yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala, wa yuhram siyamu khamsat ayyam, atau wa yahrumu siyamu khamsata ayyam. Diharamkan untuk kita berpuasa pada 5 hari. Yang sudah
dinyatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mustahabbat siyam, hal-hal yang disunnahkan, yang disukai apabila seorang yang berpuasa melakukannya, ada 3 hal, salah satu asya. Yang pertama, ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Yang paling penting untuk kita fahami dalam pembahasan ini, ikhwati fillah yara'akumullah, adalah at-tayaqqun. Kita benar-benar yakin. Al-yaqin. Bahwa matahari telah tenggelam, ghurub syams. Idza tayaqqana as-sha'imu ghurub syams, kalau seandainya seorang yang berpuasa tadi sudah yakin, al-yaqin, ini poinnya. Jangan sampai ada unsur asyak. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau kita yakin matahari sudah tenggelam, maka ta'jilul fitr, segerakan untuk berbuka. La tazalu ummati bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marwahu as-sahihain, Al-Bukhari wa Muslim, ma'ajjalu al-fitr. Umatku akan terus berada dalam kebaikan-kebaikan yang banyak ketika mereka masih mentakjil, menyegerakan ibadah fitr, berbuka puasanya. Jadi berbuka puasa, ta'jilul fitr, merupakan bahagian dari hal yang disunnahkan atau disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula mustahabbat yang kedua, hal yang disukai ketika seorang berpuasa adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, perintah untuk seorang makan sahur karena di dalam santapan sahur tersebut terdapat barakah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disunnahkan adalah mentakhir as-sahur sampai mendekati waktu terbitnya al-fajrus shadiq. Tidak ada yang dinamakan dengan waktu imsak. Ada 5 menit, ada 10 menit. Kalau di negara kita Indonesia ini, ada dikenal waktu imsak itu 5 sampai 10 menit sebelum adzan subuh berkumandang. Itu tidak ada tuntunannya sama sekali. Kata mereka, min bab atau ala sabilil ihtiyat, untuk lebih berhati-hati. Lah, justru itu adalah waktu terafdal, waktu termulia untuk seorang menyantap makan sahurnya. Semakin diakhirkan, semakin mendekati waktu subuh, waktu terbitnya fajar as-shadiq, maka itu semakin afdal. Itu yang disampaikan oleh para fuqaha dalam kesimpulan mereka terkait dengan makan as-sahur. Kemudian amalan yang disukai pula, yang ketiga kata Al-Matin rahimahullah, adalah tarkul hujri minal kalam. Meninggalkan al-kalam al-fahish, ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang yang berpuasa. Itu al-hujr minal kalam. Apakah al-ghibah ataukah an-namimah, demikian pula al-kadzib, demikian pula al-khiyanah, dan yang seterusnya yang bisa menjadikan ibadah puasa seseorang berkurang pahalanya, atau bahkan na'udzubillahi min dzalik, benar-benar hilang bahagian ajar pahala yang ada di sisi seorang yang shaim tadi. Jadi meninggalkan ucapan, apakah ini membatalkan puasa? Al-ghibah, an-namimah, dia menggunjing, dia mengadu domba? Enggak, tidak membatalkan puasa. Seperti yang sudah kita bahas, mubtilat as-siyam ada 10 poin. Adapun al-ghibah, an-namimah, dan yang seterusnya ini terkait dengan hal-hal yang bisa merusak, yang bisa menjadikan puasanya fasad, menjadikan puasanya tidak sempurna, merusak ibadah puasanya, tidak sempurna ajarnya, tidak sempurna pahalanya. Maka disebutkan di sini mustahabbat as-siyam, hal-hal yang bisa atau hal-hal yang disukai untuk dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa. Maka kalau dia tinggalkan itu, misalkan dia tidak mentakjil al-fitr, silahkan. Dia tidak menyegerakan berbuka, dia tidak mentakhir as-sahur, dia makan sahurnya di awal malam, silahkan. Tapi dia tidak melakukan hal yang bisa menyempurnakan ibadah puasanya. Sekali lagi kita harus membedakan hal-hal ini mustahabbat as-siyam dengan mubtilat as-siyam. Jadi ta'jilul fitr disunnahkan atau disukai oleh syariat, ta'khirus sahur demikian pula disunnahkan, disukai oleh syariat, demikian pula tarkul hujur minal kalam, meninggalkan ucapan yang sia-sia, al-ghibah, an-namimah, al-kadzib, dan yang semisalnya yang bisa merusak ibadah puasa seseorang. Merusak, menjadikan fasad, bukan menjadikan batal atau tidak sah puasanya. Insyaallah taala
kita cukupkan sampai di sini pembahasan terkait dengan Kitabus Shiyam sampai ke Mustahabbat as-Shiyam yang dinukilkan oleh Al-Matin rahimahullahu taala, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang ikhwati fillah ya ra'akumullah kita akan membahas terkait dengan manaha an saumihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita berpuasa pada hari-hari tersebut. Ada 5 hari yang tidak diperkenankan oleh syariat untuk kita melakukan ibadah puasa. Apakah itu puasa wajib, terlebih puasa-puasa sunnah. Yang insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita dari awal dari Kitabus Shiyam ini, maka silahkan dikirim via Japri, apakah Telegram ataukah WhatsApp. Dengan keterbatasan kemampuan yang ada, insya Allah akan ada jawaban yang datang dari ana biidnillahi ta'ala. Kalau tidak mampu maka akan ana jawab wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astadzin ya Pak Umar. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Hayakumullah.